Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend with Happy Lova. Nah, teman-teman, kita berjumpa lagi ya di agenda rutin kita di live Instagram. Nah, pagi ini kita udah ditemani oleh Dwi Hartati Wulandari atau yang biasa kita sebut Bude Wulan ya. Ini kali keduanya Bude Wulan akan sharing ya bersama kita di Happy Lova, seperti itu. Nah, hanya saja kali ini Bude Wulan akan sharing fokus tentang strategi berjualan produk lewat konten. Karena Bude ini nih ya, apa namanya, tulisannya kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman pernah ngecek tulisan Bude di Facebook ini, saya itu sampai, wah ini bagus banget gitu. Kayak terhipnotis gitu. Teman-teman bisa stalking Facebooknya Bude Wulan ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bude Wulan terkait menulis yang dapat mengubah pembaca menjadi pembeli, seperti itu. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan Bude Wulan. Iya Bude, gimana Bude cuaca di sana? Maaf ya kemarin jadinya dipending karena memang cuaca kayak itu, kayak moodnya kaum hawa, susah ditebak. Aduh, Bude lama lagi. Ini mendung gitu loh Mbak, mendung. Jadi biasanya itu, tapi kalau jam-jam segini itu insya Allah aman, nggak begitu, anginnya nggak begitu kencang, terus nggak ada petir gitu. Makanya saya wis daripada dipending-pending lagi, karena mungkin Desember akan rutin dengan musim hujan. Bismillah kita gas aja deh. Semoga Allah mudahkan. Iya. Oke Bude. Sebenarnya makasih banyak ya Bude ya udah ngeluangin waktu nih buat sharing lagi. Iya. Iya, kita juga makasih Bude. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, Bude Wulan ini stay-nya di Madiun ya Bude ya? Masih di Madiun ya Bude? Di Madiun, alhamdulillah. Ya, belum pindah ya. Terus juga Bude Iya. Terus Bude Wulan ini seorang IRT ya, ibu rumah tangga. Kemudian juga beliau ini juga ini ya, bisnisnya palu gada. Jadi apapun yang teman-teman minta Bude ada, seperti itu. Cuma nanti mungkin ada satu produk yang akan Bude info ini ke kita semua nih yang memang baru akan difokusin nih sama Bude. Oke, kita langsung aja ya teman-teman dah, kita tanya deh ke Bude gimana sih cara bikinan tulisan yang sampai ngebuat orang tuh bisa terhipnotis pengen baca lagi kayak. Jadi teman-teman, tulisannya Bude itu BTW itu panjang ya teman-teman ya, panjang dan sampai selesai gitu selalu dibaca gitu. Saya sendiri sampai kayak ini gimana ya bikin tulisan kok bisa ya gitu. Oke Bude. Mungkin ini sih Bude sejak kapan sih Bude suka nulis Bude? Sebenarnya itu kebiasaan yang dititipkan Allah, itu bisa nulis itu sebenarnya yang tahu itu guru SD saya Mbak. Jadi waktu itu kelas 6 kita masih Eptanas ya namanya ya di tahun itu. Jadi Eptanas itu ada mapel bahasa Indonesia di mana tugasnya itu ngarang salah satunya. Lah, terus dari sekian banyak tulisan saya nulis sesuai tema yang dijadikan soal dalam Eptanas waktu itu. Terus kan kita di tahun-tahun itu biasanya ada ngoreksi bareng tuh ya Mbak ya, ngoreksi bareng. Terus iya benar. Kan koreksi bareng, jadi saya pegang punya teman saya yang mana terus di jumlah yang pilihan ganda itu benernya berapa, sampai ke tugas lembar berikutnya esai mengarang. Nah setelah itu yang esai mengarang kan kita nggak bisa nilai tuh, jadi kan dikembalikan ke meja Pak Guru waktu itu. Terus Pak Gurunya bilang, dari sekian murid saya itu kurang lebih totalnya satu kelas itu kalau saya nggak salah ingat 40-an itu Mbak, 40-an siswa, semuanya sama, openingnya semuanya sama. Pada suatu hari kata guru saya gitu, tapi ada satu tapi ada nih satu murid saya yang memulainya nggak pakai pada suatu hari katanya, yaitu Bude. Tulisan Bude waktu itu dimulainya dengan tulisan aku tinggal di sebuah desa gitu. Jadi 39 orang itu openingnya sama pada suatu hari gitu, kayak kartu yang di Indosiar ya, pada suatu hari. Saya nggak nyangka bahwa itu tuh beda gitu loh Mbak. Jadi guru saya beliau Pak Maskur sudah almarhum, semoga Allah meninggikan derajat beliau.
itu terus akhirnya saya terus diasah, dan tulisan teman-teman itu nggak banyak lah, punya saya satu folio itu bergaris itu penuh katanya gitu, dan ceritanya runut. Nah, dengan itu terus saya akhirnya mengasah, oh ternyata meskipun saya nggak pinter olah atletik, saya nggak pinter matematik, saya nggak bisa apa nari nyanyi, ternyata Allah nitipin saya kelebihan nulis. Akhirnya saya udah nggak minder lagi tuh dengan yang nggak bisa-bisa itu, jadi saya fokus ngasah yang saya bisa. Akhirnya dengan itu saya mulai nulis, Mbak. Itu makanya setelah itu karirnya akhirnya berkembang. SMP jadi sekretaris kelas, SMA juga jadi sekretaris kelas. Karena kan dulu kita nggak ada gadget yang tinggal touch screen ya. Dulu kan mesti kita harus pakai pen gitu loh. Jadi tulisan saya, karena saya sering nulis, tulisan saya itu paling bagus gitu di kelas. Cuma saya nggak bisa kalau di dulu kan papan tulisnya hitam tuh, bukan whiteboard kayak sekarang. Cuma ke apa namanya, kan saya nggak pinter atletik dan matematik. Cuma tulisan saya itu pasti naik gunung. Teman-teman saya pasti Bulan tulis ya, Bulan tulisannya kayak gitu. Jadi di belakang tulisannya bagus sih, oke. Cuma nggak bisa simetris, pasti naik. Jadi alhamdulillah itu saya asah. Iya. Alhamdulillah terus saya asah. Jadi kalau saya ada apa-apa itu, zaman dulu kita ingat nggak sih Mbak ya, kita punya diary yang ada kunci gemboknya itu. Zaman-zaman kita dulu iya, kan. Iya, kalau gemboknya hilang, kita pakai jepit yang hitam itu. Jadi saya asahnya itu ketemu apa aja yang saya merasa menarik itu saya tulis di situ Mbak. Jadi kayak saya tuh nggak tahu kalau yang itu namanya pokok-pokok ide gitu. Pokoknya saya ketemu apa saya tulis biar nggak lupa, terus ini itu, jadi setelah dari itu yang hanya selari itu terus saya kembangin, terus saya tambahin, saya ceritain. Jadi semuanya tentang ada kalanya tentang perasaan saya, ada kalanya cuma campur-campur dengan imajinasi itu sih. Dan alhamdulillah jadi yang seperti sekarang. Iya. Wah, Budi, saya ini openingnya aja udah bikin saya wah gitu. Iya, Budi, ini apa namanya, Budi tidak pernah kepikiran. Saya jadi kepikiran pengen tanya, Budi tidak pernah kepikiran pengen bikin buku, Budi. Nanti FB Lova bantu Mas Ari deh. Masya Allah. Masih Mbak, ini jenengan ini orang keberapa yang nyaranin saya buat itu, ayo udah nulis. Cuma sementara saya tuh kok seneng itu nulisnya di Facebook gitu-gitu, ikut lomba-lomba gitu. Cuma ya memang pengen nulis aja gitu Mbak, karena saya punya moto ya, bahwa menulis itu bagian dari terapi. Kan kita nggak mungkin ya satu hari full itu mood kita tuh bagus ya. Jadi kalau untuk apa ya namanya, membersihkan perasaan itu menulis gitu. Oh iya Bude, paham. Nah Bude tidak kepikiran itu Bude, tulisan di Facebook itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dijadikan seperti e-book seperti itu Bude. Jadi memang kita jualannya, nah kita ngomongin jualan Bude, nggak apa ya Bude ya. Jadi jualnya itu nanti dalam bentuk e-book, jadi dalam bentuk buku elektriknya seperti itu Bude, sehingga mudah diakses juga seperti itu oleh teman-teman dan lebih murmer juga. Boleh, seperti itu Bude. Dan saya pikir itu juga bisa. Masya Allah, terima kasih itu. Kepikiran Mbak, boleh sih kalau ada yang mau bantuin ya, karena saya kan gaptek ya Mbak. Nanti saya coba komunikasikan sama teman-teman di sini ya Bude ya. Dengan senang hati, Masya Allah. Ya soalnya ini sih Bude, maksudnya saya ini bukan hanya tentang, maksudnya saya bukan cuma tentang tulisannya Bude yang bagus, tapi kan saya merasa tulisannya Bude itu punya energi kayak gitu ya Bude. Dan saya pikir seperti saya yang ketika baca tulisannya Bude dapat energinya seperti itu. Saya pikir mungkin orang lain juga ketika lagi tidak baik-baik aja juga dapat energi seperti saya gitu Bude, yang awalnya mungkin tidak semangat jadi semangat untuk jalan lagi seperti itu. Makanya saya tuh ketika melihat hal yang bermanfaat kayak gitu, kok eman ya kalau dibiarkan kayak gitu. Itu sih Bude sebenarnya. Jadi lebih dari tentang memang tulisannya Bude bagus, kayak dampaknya ini kayaknya bisa deh buat banyak orang kayak iya, gitu. terima kasih Mbak. Saya juga Masya Allah kalau itu bisa dinikmati secara luas, bermanfaat buat banyak orang. Kayaknya ide e-book itu boleh nih ya. Kita follow up lagi. Ya Bude, nanti nanti saya insya Allah saya tanyakan ke teman-teman di sini ya Bude ya. Oke, kita lanjut. Aduh,
Iya, terus kemudian ini sih Bude. Bude itu sebenarnya lebih suka ini, berarti lebih dulu suka nulis ya Bude ya, sebelum jualan ya. Karena kalau sekarang kan memang aktivitasnya Iya, Bude ini jualan seperti itu ya Bude ya. Berarti memang bener. nulis dulu baru jualan. Jadi berarti jualannya itu baru tahun keberapa tuh Bude? Debut pertama saya belajar jualan tuh SMA kelas 1. Jadi memang lebih dulu nulis Mbak. Kalau nulis kan saya mulai SD kelas 6. Kemudian kalau mau jualannya sih saya mulai SMA kelas 1 tuh Mbak. Mulai bawa nasi bungkus yang ibu saya masak, nasi kuning, nasi putih, nasi goreng itu. Itu. Jadi memang lebih dulu nulis ketimbang saya jualan. Iya Bude. Ini ya Bude, saat itu yang terpikir sama Bude itu memang Bude tidak kepikiran tulisan bisa jadi uang gitu ya Bude. Makanya Bude lebih prefernya itu malah produk gitu yang dijual gitu ya Bude. Bener, ternyata tulisan juga bisa jadi uang ya Mbak. Kalau saya kan lebih prefer produk manfaatnya dibutuhkan orang itu yang saya jual. Ternyata bisa juga ya Mbak. Masya Allah. Jadi terbuka kepikiran saya. Terima kasih Abilova. Abilova ini juga makasih nih sama Bude. Terus Bude, kalau dari Bude sendiri, Bude lebih baik mana Bude, tulisan panjang atau tulisan pendek Bude? Kalau untuk konten-konten jualan seperti itu Bude. Kalau dari Bude sih itu ya Mbak, pendek banget sih nggak Bude saranin ya. Tapi kalau panjang banget kan kadang kalau untuk pemula biasanya audiens suka males baca ya Mbak. Itu jadi kita itu Bude sih tergantung, pertama juga tergantung mood, kedua juga tergantung cakupan idenya sampai gimana. Jadi nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Sekiranya kadang Bude sempat juga nulis panjang. Tadi sebelum post itu saya punya 2 kali kesempatan untuk baca ulang sebelum saya pencet tombol posting gitu untuk memastikan feel-nya dapat kah, terus tulisannya terlalu panjang kah, atau ceritanya itu kayaknya khawatirnya tumpang tindih. Kadang saya baca ulang itu di proses pembacaan kedua itu baru saya sadar, iya kayaknya ini memang harus dipotong karena kayaknya mubazir ceritanya kayaknya terlalu, ini bisa digunakan untuk tulisan berikutnya gitu. Akhirnya yang itu sebelum saya cut, biasanya itu saya salin Mbak, saya pindah ke note, ke fitur catatan di HP, terus saya post. Jadi kadang pentingnya kita membaca ulang tulisan itu seperti itu. Kalau memang suatu produk itu bisa dinarasikan nggak terlalu panjang, sebenarnya itu lebih bagus sih daripada mubazir gitu. Tapi sampai ke titik itu sih biasanya memang kita harus sering-sering nulis sampai kita itu punya sinyal bahwa ini cukup sampai segini, ini tambahin lagi biar dapat gitunya. Seperti itu Mbak. Iya. Selektif sekali ya Bude ini dalam menulis ya, maksudnya benar-benar selektif dan tidak sembarangan gitu. Meskipun ini kan sebenarnya katakanlah ya konten ini aja postingan biasa gitu ya Bude, maksudnya bukan sesuatu yang ingin Bude jual kayak gitu, tapi benar-benar selektif sampai berkali-kali di cross check seperti itu, khawatir tumpang tindih, khawatir kalimatnya ini seperti itu ya Bude. Iya sih, mungkin karena nggak tahu ya Mbak, karena itu memang ya bedanya sesuatu yang kita punya passionnya di situ, ngelakuinnya itu, jadi meskipun capek itu kita rela gitu loh ya Mbak gitu. Jadi saya juga saat saya nulis kayaknya ada energi saya yang teralihkan di situ, entah itu seneng, entah itu cemas, entah itu jengkel mungkin ya. Jadi itu kayaknya memang proses yang saya nikmati sih sambil nulis gitu. Jadi kalau hasilnya sama teman-teman diapresiasi bagus, Masya Allah, terima kasih sekali. Iya, memang kayak rasa cinta dengan tulisan gitu ya Bude ya. Jadi saya itu belakangan ini juga banyak flashback gitu. Kayaknya rasa cinta pada sesuatu itu kita bisa tahu kita cinta sama sesuatu itu kalau ukurannya sudah bukan uang lagi seperti itu. Misalnya saya tuh cinta banget gitu Bude dengan dunia jualan gitu, sampai ya tidak apa-apa sih ini kalau ada uangnya, ini tidak apa-apa gitu, seneng gitu Bude di proses jualnya, seneng banget gitu, perasaan seneng yang kayak tidak bisa digambarkan. Saya ngebayangin Bude tuh sepertinya kayak gitu sih ketika nulis gitu. Jadi ini meskipun tidak ada uangnya tidak apa-apa sih nulis kayak gitu, ngedit capek-capek. Saya juga gitu Bude di jualan itu, gak banyak, tidak seberapa, tidak apa sih. Iya sih ya, kita memang cinta membuat orang nggak logis ya. Karena udah cinta sama sesuatu gitu. Masya ya Allah. Iya, berarti memang
tergantung ya Bude ya. Untuk pemula mungkin memang jangan terlalu panjang gitu ya Bude ya, karena memang masih memulai, masih perlu ngukur gitu ya Bude ya. Apa ngukur audiensnya suka dengan tulisan seperti apa, terus kapasitasnya kita menulis juga seperti itu. Jadi disarankan ya yang pendek-pendek dulu, terus tadi dari Bude juga bisa cross check ulang gitu untuk tulisannya. Kira-kira ini mungkin ya Bude ya, memposisikan diri sebagai pembaca. Kalau aku sebagai pembaca, kira-kira dapat nggak nih tesnya, dapat nggak nih energinya, feelnya dapat nggak? Benar gitu Mbak. Kira-kira tesnya dapat nggak? Iya kan, kalau kita apa, ibaratnya kita save, kita kan pasti nyicip ulang tuh. Enak nggak, terlalu medok nggak, gitu kan. Terus disesuaikan juga dengan audiens kita atau teman-teman kita yang di lini masa itu suka gaya tulisannya yang kayak apa gitu. Iya. Nah, Bude, gimana caranya bikin tulisan yang isinya jualan tapi nggak bikin pembaca itu bosen kayak gitu, Bude? Kan karena biasanya kan kalau kita udah bikin tulisan jualan udah males duluan gitu ya, Bude. Nah, tulisannya Bude ini maksudnya ya kadang memang tidak ada jualannya sih, tapi beberapa kali saya baca ya ada jualannya, tapi sampai selesai aja baca gitu. Besoknya Bude posting baca lagi, padahal udah tahu kemarin habis dijualin gitu kan. Itu membuat orang tidak bosan, ketagihan baca, padahal isinya jualan gitu. Aduh. Sebenarnya sekarang itu ya Mbak, sudah nggak pakem lagi. Kayak saya juga kadang belajar sama, ada sih akun TikTok baru itu namanya Toko Pak Yusuf kalau nggak salah ya. Saya senang sama beliau, jadi di tengah keterbatasan nggak pakai editor, terus cara beliau live itu juga bener-bener apa adanya Pak Yusuf gitu, jualan mukena bordir beliau, dan itu viewersnya banyak gitu loh. Jadi saya semakin menyadari bahwa itu tadi yang penting kita mau nyoba, dan pasti akan ada kesempatan kita itu untuk dilihat atau karya kita dibaca, dinikmati seperti itu. Yang penting pakai rasa tadi. Kadang saya juga dulu mikir gimana ya saya post produk ini jualannya itu biar kelihatannya itu smooth banget, orang nggak nyangka kalau dijualin. Tapi kadang juga nggak masuk. Akhirnya saya kadang nulisnya sesuatu modalnya sih kayak saya storytelling gitu. Saya cerita lewat tulisan, meskipun nggak ada hubungannya sama barang yang saya jual, yang penting fotonya barang yang saya jual gitu. Akhirnya orang kan, wah bisa jadi kan tulisan itu juga nyentuh orang-orang ya, kok kayak sama, kok kebenarannya kok pas kebetulan sama nih kayak aku gitu. Kadang akhirnya kan berbalas komen yang misalnya kok cocok nih Mbak gitu sama yang aku rasakan hari ini gini thanks Mbak gitu. Terus kan bisa jadi awalnya kan iseng, BTW itu gambar apaan Bude? Berapaan? Nah baru kita alihkan ke yang lebih private gitu, jadi ke WA atau Japri info kayak gitu sih Mbak. Iya, berarti lebih ke storytelling ya Bude ya. Mungkin ini ya Bude ya, apa namanya, tadi Bude itu yang sempat di-mention sama Bude storytelling, terus kemudian yang relate dengan pembaca gitu. Berarti kan kita memang perlu mempelajari audiensnya kita gitu Bude, perlu mempelajari pembaca-pembaca kita, teman-temannya kita. Karena kalau Bude kan platformnya Facebook ya Bude ya, kita perlu, kalau di platform Facebook perlu kenal gitu teman-teman Facebook kita ini seperti apa sih, seperti itu, agar kemudian kita bisa cukup relate juga tulisan kita dengan mereka seperti itu ya Bude ya. Jadi memang dan ya nggak akan ada transaksi kalau kita minim interaksi. Kalau di Facebook kan seperti itu gitu. Jadi kalau kita jadi kalau beliau berkomentar, saya mengusahakan kalau saya benar-benar lowong itu dibales gitu. Jadi orang-orang Facebook itu tipikalnya kalau mereka berkomentar terus kita memberikan respon yang bagus, minimal ucapan terima kasih, atau kalau kita benar-benar nggak sempat pakai emot nggak kenapa kan ya Mbak ya, yang like terus yang itu, mereka tuh senang banget gitu, dan itu membuat hubungannya itu apa ya, jadi awet. Jadi setiap saya posting pasti beliau insya Allah hadir gitu. Iya. Nah, Bude kalau untuk pemula sendiri gitu latihannya gimana, Bude? Maksudnya latihan tadi itu Bude ya, bikin storytelling yang memang jualan tapi tidak ngebosenin gitu. Kalau untuk pemula sendiri, Bude? Menurut saya sih nggak usah takut untuk mencoba gitu. Nggak ada yang sempurna di awal pasti gitu. Jadi tulisan tuh nggak harus nyastra banget. Terus nggak perlu
yang mendaki-daki kayak yang rimanya harus sama a sampai 4 pelari atau i sampai 4 pelari. Yang penting mau mencoba sampai kita itu kebentuk karakter tulisan orang kan unik gitu loh. Kadang saya membaca punya teman yang saya ini di Kopas orang, saya tahu ini pasti tulisannya Mbak Si itu gitu karena tulisannya sangat khas sama beliau gitu. Ya itu saya rasa itu bisa kelihatan khas branding tulisannya beliau karena apa? Pasti beliau melalui jam terbang yang tinggi nulis terus biasa. Kadang kan yang jadi apa ya Mbak kendalanya pemula karena pertama entah itu nggak pede, mereka lebih senang copy paste. Padahal sebenarnya copy paste itu menurut saya mematikan sebenarnya setiap orang punya bakat yang sama apapun itu. Kalau saya berpikiran apa yang bisa kita lihat pasti bisa kita lakukan. Kalau orang lain bisa nulis pasti kita juga bisa nulis. Mungkin sih nggak bisa menyamai kualitasnya, tapi kalau kita terus melazimkan itu untuk latihan pasti bisa. Kadang orang-orang kan, saya tuh suka gak tegaan sih, padahal teman-teman saya sudah bilang jangan boleh Budia Kopas. Bener sih, karena Kopas itu secara nggak langsung saya pikir tapi kadang saya nggak tegaannya gini, daripada mereka share berita-berita yang hoax atau yang nggak jelas atau unfaedah, nggak apa-apa lah Kopas biar isi galerinya itu ada yang bisa dinikmati gitu. Tapi akhirnya saya juga benar kata teman saya sih, sebenarnya kalau Kopas itu tadi sebenarnya mereka punya potensi tapi karena nggak mau diasah ya jadinya benar-benar nggak punya gitu, ketutup dengan itu. Jadi saran saya sih mulai aja, nulis aja, nggak ada juga kok. Paling kita coba like-nya cuma dikit gitu aja lah resikonya, tapi nggak ada yang bully tulisanmu jelek kan nggak. Cuma kan paling yang like 1 atau 2, maksudnya 1 diri sendiri, 2 teman kita. Tapi terus aja tulis gitu. Iya benar Bude. Iya ya Bude. Coba aja dulu gitu ya Bude. Tidak perlu ngerasa takut seperti itu karena katanya tadi sebenarnya masalah kita tuh tidak pede terus kita ngambil jalan pintas seperti itu. Dan saya sepakat sih Bude. Bude tadi nge-mention sebenarnya tiap kita itu bisa loh ngelakuin hal-hal yang dilakuin orang lain juga gitu. Hanya meskipun dengan kapasitas yang berbeda ya Bude. Ini tergantung kapasitas ya Bude. Seberapa sering kita melatih kapasitas kita gitu ya Bude. Kan kapasitas itu bukan ujuk-ujuk langsung besar, langsung ada gitu. Kita pelatihan seperti orang motoran gitu kan, dia tidak langsung ahli motoran, perlu jatuh, perlu pelan-pelan, gimana caranya belok, seperti itu. PR-nya dia ahli seperti itu. Nah, kita itu masalahnya kita semua ya Bude. Itu tuh memang tidak ingin berproses gitu karena terlalu fokus dengan goal gitu ya Bude. Goalnya banyak like, banyak komen seperti itu. Padahal kalau kita bersedia latihan nanti kapasitasnya kita itu akan bertambah gitu, jam terbang gitu ya katanya Bude. Jam terbangnya udah tinggi dan nanti ya akan sesuai dengan proses yang kita lakukan kayak gitu hasilnya karena kapasitasnya udah membesar gitu ya Bude ya. Ini PR Bude memang tentang kapasitas berproses tuh kayaknya memang jadi PR kita semua sih, banyak orang gitu. Saya juga suka miris sih Bude kalau dengan teman-teman yang ya biasa banyak gitu Bude yang memang mereka itu mindsetnya itu memang lebih ke instan terus tidak bersedia melewati proses-prosesnya dan itu karena memang terlalu sering melihat keluar ya Bude ya kayak gitu, melihat orang lain gitu, orang lain udah nyampe di sekian ya, udah perjalanan sekian ya, udah sukses itu, sebesar itu ya, seperti itu. Aku belum seperti padahal kan setiap kita ya punya prosesnya sendiri ya Bude ya, punya perjalanannya sendiri seperti itu. Pasti Mbak, setiap kita tuh pasti punya kecepatan sendiri gitu loh. Benar. Iya. Nah Bude, kalau menurut Bude sendiri atau yang biasa Bude lakuin Bude, kalau terkait tulisan tuh Bude ya, tulisan yang memang untuk buat jualan seperti itu Bude kayak nabung tulisan, punya tabungan tulisan atau kalau lagi pengen posting aja nih baru bikinan tulisan. Kalau dari Bude sih biasanya sih saya itu Mbak, kalau nggak pas kondisi darurat itu saya membiasakan 1 hari itu minimal ada 1 tulisan yang saya post gitu. Kadang harus ada 1 tulis kecuali memang ada kondisi darurat. Terus caranya biar tetap konsisten 1 hari 1 postingan, saya itu memang lebih senang nabung tulisan. Jadi kadang kan inspirasi datangnya nggak pakai notifikasi ya Mbak ya. Tiba-tiba iya lagi tiba-tiba ketemu apa, ketemu momen apa, ketemu siapa gitu. Dapet, kalaupun saat itu longgar biasanya sih saya langsung nulis.
yang penting pokok pikiran yang nanti mau saya kembangin itu sudah ketulis. Begitu saya punya waktu luang, biasanya selepas pekerjaan domestik saya gitu, saya nganggur tuh biasanya itu saya pecah-pecah lagi itu menjadi tulisan. Begitu itu selesai dan kayaknya mood saya lagi bagus, kemudian ilham yang Allah berikan juga kayaknya masih banyak nih cadangannya, saya nulis lagi Mbak. Jaga nih gitu. Saya ada satu hari yang saya itu benar-benar buntu, nggak punya apa namanya, apa ya yang mau ditulis, itu pernah gitu. Ini nulis apa ya gitu. Dan itu kebantu tabungannya kayak gitu. Terus saya waktu itu saya tulis, berarti kan tabungan saya berkurang satu tuh untuk bahan postingan saya hari ini. Berarti saya punya kewajiban buat bayar itu untuk ngenapin yang saya pakai seperti itu. Karena waktu pernah Mbak, Mas males nabung tulisan juga. Pas bener-bener stuck tuh saya pernah ada 2 atau 3 hari gitu. Saya nggak ngepost. Ini piye yo? Nulis hapus. Kok nggak dapet ya? Akhirnya itu terus suami saya menyarankan yang penting dilazimkan di istiqomah lah di 1 hari itu nulis gitu. Jadi meskipun kayak nggak sesuai isinya tapi tetap nulis gitu, jadi itu tadi terlatih, jadi otaknya itu dilatih untuk berkembang gitu. Tapi kalau kamu libur aja sehari, besoknya pasti nagih buat libur, dan itu benar Mbak. Akhirnya saya juga sekali kita udah berhenti kan otak kita ngerasa nyaman tuh, dia nagih besok bisa lagi lah, besok bisa lagi gitu. Tapi kalau kita sudah punya jadwal yang terarah, hari ini minimal saya punya 2 aja tulisan gitu, akhirnya pasti dapat gitu. Jadi besok-besok kalau ada kondisi darurat, kita masih bisa punya cadangan tulisan, jadi kita nggak off buat posting gitu. Iya, berarti memang idealnya itu kita punya tabungan tulisan ya Bude ya, untuk materi juga. Jaganin mood kalau pas ambiar, jaganin inspirasi pas lagi stuck itu, alhamdulillah insya Allah itu gitu sih Mbak. Pokoknya iya, dan bisa mungkin setiap hari gitu ya katanya Bude ya, karena kalau sudah 1 kali rehat seperti 1 hari kosong nanti akan ketagihan untuk berhenti seperti itu ya Bude ya. Mbak, terus otak itu kayaknya memang nagih buat santai, akhirnya cuti gitu. Sedangkan nulis kan memang pekerjaan yang pakai rasa, pakai mood. Beda kalau kita pakai pekerjaan fisik ya Mbak ya, meskipun males kan masih tetap dilakukan, dan kayaknya kualitasnya sih nggak begitu kelihatan kalau berkurang. Tapi kan kalau nulis itu kan ibarat kita punya ukiran tuh kayaknya kelihatan kalau masih kasar, nggak halus, itu kan kebaca gitu loh. Makanya memang itu tadi, kalau mood kita lagi bagus, rezeki ilham yang Allah kasihnya lagi banyak, ya wes dimanfaatin, di stok yang banyak tabungannya gitu. Jaga nih kalau pas sakit atau ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggal, kita sudah punya stok untuk pos. Iya. Iya, oh ya Bude, Bude itu nulis di Facebook mulai tahun berapa ya Bude ya? Oh ya, saya kurang ingat, kayak sekitar 2016 akhir deh Mbak. Dan itu bisa dilihat jejak saya itu masih alay deh kayaknya gitu. Jadi nggak usah malu untuk nulis selama itu bukan yang menyinggung sara, tidak merendahkan orang lain. Saya juga, ternyata saya juga pernah ya nulis alay gitu ya. Kadang kan Facebook nggak ada fitur flashback, Anda punya kenangan berapa tahun yang lalu gitu, saya buka, ya pernah ya saya nulis kayak gini. Pernah juga ya. Iya. Berarti itu 2016 itu mulai ke Facebook karena Bude mulai ada keinginan untuk jualan online gitu kah Bude? Apa memang karena alasan lain Bude? Akhirnya Bude memutuskan dari 2016 itu account ke Facebook untuk itu nulis. Akun pertama itu saya juga itu sih Mbak, dibuatin suami waktu itu, kalau nggak salah saya itu posisi stay di Sidoarjo. Itu juga dibuatin. Jadi saya memang fungsinya waktu itu bukan untuk jualan online, tapi memang kayak di hari elektronik. Karena waktu itu setelah saya belum publik kan. Jadi memang hanya private gitu. Jadi ada apa itu saya tulis. Ada kejadian apa saya tulis gitu. Dan begitu saya refleksi sekarang, ternyata ya itu tadi, kita nggak usah malu sama proses, karena kalau orang-orang alhamdulillah mengapresiasi tulisan Bude bagus, sebenarnya kalau teman-teman bisa masuk ke akun tahun 2016, tulisannya juga gitu aja kok. Iya, memalukan, pendek, terus
apa ya, kalau orang-orang marketing bilang nggak menggigit gitu, nggak ada feel-nya, nggak dapet. Tapi ya itu tadi mungkin karena terus kita nulis sampai nanti kita ketemu polanya yang memang harusnya tulisannya seperti ini atau gaya penulisannya Bude seperti ini gitu. Saya jadi ingat itu ya teman Facebook saya yang Masya Allah sudah lumayan akrab sampai kami bertukar nomor WA, itu bilang gini, saya tahu kok kalau tulisan Bude itu yang dikopas gitu. Kenapa Mbak? Karena ada ciri khasnya bahwa ini tulisan Bude gitu. Meskipun mereka nggak menyertakan kredit by Bude Wulan, tapi saya paham itu pasti tulisan Bude dan beliau cross ke akun saya kan, bener tulisan Bude gitu. Lah itu tadi karena konsistensi kita menulis itu akan membentuk ini loh tulisan Bu ini tulisan Pak ini, kan nggak bisa ke apa ya, bisa kedetek gitu loh sama orang-orang peminat tulisan kita kalau memang kita konsisten untuk nulis gitu. Jadi di Kopas berapa banyak pun orang-orang pasti ngerasa ini tulisan kayak dari gaya bahasanya tulisannya Bude nih gitu. Sama kayak kalau orang-orang ngopas tulisan teman saya ya, kayaknya ini tulisan Mbak ini deh gitu. Karena memang itu tadi polanya sudah kebaca, bentuknya apa namanya ya, signature ya katanya, signature si ibu ini banget nih gitu. Ya itu konsistensi itu akan membentuk kita yang itu tadi originalnya seperti itu. Jadi semangat aja berproses. Iya. Benar Bude. Nah Bude, kalau menurut Bude sendiri peran tulisan itu Bude untuk membangun audiens dengan rasa trustnya gitu Bude ke produknya kita kayak gitu, itu gimana Bude? Peran tulisan sendiri itu kembali Bude. Lagi ya kayaknya kan tulisan itu kalau di sekarang di era kemajuan teknologi kayaknya pengganti pelukan ya. Kayaknya kita hadir, kehadiran kita digantikan sama tulisan kita gitu kan. Apalagi kalau kayak yang katanya Mbak tadi bilang bahwa kadang tulisan-tulisan kita itu memberikan energi gitu loh. Jadi bisa jadi orang itu membeli bukan karena saat itu dia butuh produknya, bisa jadi karena dia ngerasa tulisan ini nemenin dia dalam sesuatu yang seperti saya tuliskan gitu loh Mbak. Ya kan dia ngerasa punya temen yang nggak hadir gitu loh. Orangnya hadirnya lewat tulisan yang dia baca. Lah begitu selesai sampai closing, gambarnya foto tuh di akun saya gitu kan. Bisa jadi kan juga yang membaca senang dengan tulisannya, gimana nih biar saya punya waktu untuk ngobrol lebih intens dengan yang nulis, caranya gimana? Bu, bisa info produknya enggak? Nah, kebetulan kan saya pasti pakai link WA tuh. Link WA itu akhirnya ya alhamdulillah teman-teman saya yang tadinya berawal dari tulisan jadi apa ya namanya customer loyal saya sih Mbak, seperti itu. Mungkin itu sih kalau di saya gitu loh. Jadi saya ngerasa ya itu tadi produk itu kayaknya nomor 2 ya. Mungkin mereka pengen rasa pas belinya kok dapet sama tulisan ini dan foto produknya seperti itu, nyoba gitu. Kali aja produknya selagi tulisannya. Aduh, iya lagi Bude, kok kayak relate banget itu kayak perasaannya saya gitu ketika baca tulisan Bude ini. Saya pengen bersentuhan dengan Bude itu karena tulisannya Bude gitu kan. Tadi itu apa namanya, saya ngerasa manis banget itu tadi yang Bude sampaikan itu, bahwa tulisan itu pengganti pelukan. Wah itu manis banget itu. Iya, saya ngerasa wah iya ya kayak gitu. Iya, dan itu yang akhirnya ngebuat pembaca gitu katanya Bude ya, yang mungkin mereka sebenarnya suka dengan tulisan kita gitu, tulisannya Bude seperti itu, ngerasa ditemenin ketika ada orang lain yang nemenin dan tulisan itu yang nemenin, dan akhirnya karena tulisan itu mereka membeli produk kita gitu. Kadang bukan tentang produknya sendiri gitu, tapi karena ingin terkoneksi dengan kita selaku penulisnya gitu. Seperti saya pengen banget dari dulu kan terkoneksi dengan Bude nih kayak gitu. Terima kasih, Masya Allah. Hari ini kepala saya mengembang. Nah Bude, kalau elemen penting sendiri dalam membuat tulisan gitu Bude, dalam membuat tulisan yang bisa ngebuat merubah pembaca menjadi pembeli kayak gitu tuh Bude. Ada elemen-elemen penting dalam tulisannya enggak Bude? Kalau dari Bude sih enggak ya Mbak, ngalir aja. Cuma kadang teman-teman ngerasa, saya kan sering tuh dikasih feedback sama teman-teman. Karena tulisan Bude itu nggak pernah
pertama memang saya menghindari ikut nimbrung dengan hal-hal yang lagi viral gitu. Jadi saya itu jarang memakai isu-isu viral untuk bahan tulisan saya. Itu saya usahakan sebisa mungkin gitu. Nggak pakai isu-isu yang lagi viral untuk itu sih, untuk menaikkan tulisan saya. Jadi saya memang senang storytelling dengan hal-hal kekinian yang saya rasakan gitu tentang perasaan saya, tapi yang saya kemas secara soft, jadi nggak terkesan bahwa kita tuh curhat. Jadi kayak kita itu memang, makanya kan di tagar saya itu biasanya saya ada kata jiwa atau monolog hati gitu. Jadi saya secara tidak langsung ingin mengabarkan kepada penikmat karya saya bahwa tulisan itu tidak untuk menasihati siapapun. Jadi antara obrolan saya dengan hati saya gitu. Jadi alhamdulillah Mbak, alhamdulillah tulisannya adem. Jadi nggak ada kita penikmat karya saya nggak dibawa untuk pro yang sana apa pro yang sini. Jadi saya memang menghindari itu. Jadi memang tulisan-tulisan saya fokuskan untuk bertumbuhnya hati, bertumbuhnya jiwa gitu. Jadi orang lain boleh jahat, dunia boleh keras, tapi yang penting kita sehat, kita kuat, kita tangguh. Jadi yang perlu diperhatikan secara intens, yang perlu dicintai dulu sebelum kita mencintai dunia luar, ya memang harus diri kita sendiri gitu. Jadi yes, seperti itu. Jadi iya gitu Mbak yang saya hindari. Jadi mungkin bisa jadi mereka ngerasa di tulisan saya mereka nggak diajak war, nggak diajak perang. Aku milih ini, aku pro itu, menghindari debat kusir. Jadi ya memang gimana kita hidup tenang. Yang memang saya tonjolkan di situ. Gimana kita dekat dengan pencipta, gimana kita hidup slow living itu nggak bukan aib kok. Kadang kan orang-orang sudah sibuk pencapaian, jadi ayo diajak balik, karena kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa sih? Kan hidup tenang sih Mbak. Bahagia itu sebenarnya kalau saya tarik benang merahnya enggak kok. Banyak juga orang kaya yang akhirnya bingung karena kekayaannya mesti ngapain, tapi berarti memang yang bahagia itu memang benar seperti yang Quran bilang bahwa bahagia itu di hati. Hati apa ya? Tenang. Kebutuhan hati kan hanya tenang sih Mbak, ngerasa tenang meskipun banyak masalah dia ngerasa akan selesai. Meskipun banyak kendala dia ngerasa akan ada zat yang maha mengendalikan yang akan bantu dia gitu. Akhirnya yang memang tulisan-tulisan saya satu juga gitu. Memang untuk diri saya sendiri, alhamdulillah kalau bermanfaat buat orang lain itu sih Mbak. Terus kalau memang pengen lagi jualan nih, biasanya nanti di tengah-tengah tulisan itu kita bisa masukin nih kayak iklan-iklan yang semut gitu. Kan memang kalau capek itu menguras energi, mengembalikan energinya minum ini gitu. Atau tulisannya mungkin agak melo-melo syahdu, kita ambil fotonya ya, oke lah kita buat wedang madu, segera jadi orang itu ya budaya gitu. Jadi secara nggak langsung ya biar kita relax, banyak masalah ya minum madu lah boleh, minum susu kambing lah boleh gitu, tanpa kita harus beli loh promo terbatas. Nggak tahu ya Mbak, memang karena saya nggak pinter-pinter bahasa marketing itu ya Mbak, jadi saya itu nggak pernah bilang stok terbatas gitu. Itu kan saya kalau pakai tulisan itu saya kadang ketawa sendiri, kayak bukan aku nih gitu. Padahal saya memang butuh gitu. Orang saya siapa sih yang nggak butuh dagangannya sold out ya Mbak yo gitu. Saya juga manusia biasa yang butuh duit. Iya Bude. Jadi memang aduh Bude memang ini sih ada bagian yang ini ya. Saya cukup kaget juga, ini surprise juga ini Bude. Santai lucu. Aduh, iya Bude. Jadi ini ya Bude ya, memang sesuatu tulisan itu sesuatu sepertinya ya Bude ya, nanti Bude korekin, sesuatu yang sepertinya personal banget gitu ya Bude, dan kita bisa kok menulis itu tuh sesuai personalnya kita, sesuai isi hatinya kita gitu ya, nggak perlu ngikutin apa yang sekarang lagi booming, lagi hype kayak gitu. Apalagi kalau yang lagi hype itu menimbulkan pro dan kontra, itu sebisa mungkin diminimkan seperti itu ya Bude ya. Iya, terus tadi itu juga Bude ya, nge-mention, saya sepakat juga sih bahwa tentang ketenangan hati itu, tentang sebuah ketenangan itu sebenarnya emang ada di hati gitu. Jadi kita boleh kok slow living gitu ya Bude ya. Karena saya itu Bude memang makin kesini tuh makin merasa ketika kita itu mengejar goal gitu Bude, dan seringnya goal itu identik dengan materi gitu ya Bude ya. Karena kita itu berpikir kebahagiaan kita itu ada di goal itu, seperti itu. Makanya kita ngejarnya sampai segitunya. Jadi sebenarnya yang ingin kita kejar itu kebahagiaan gitu. Padahal bahagia itu di hati gitu Bude, bukan di goal, seperti itu ya Bude ya. Dan ketika mereka nyampe di sana, mereka oh kok udah bahagia gitu. Padahal itu yang
selalu mereka kejar, Iya, Mbak. seperti itu ya Bude ya. Benar. Iya, Kadang mereka lupa bahwa kalau kita menikmati prosesnya dengan kesadaran penuh bahwa ya memang kalau untuk nyapai goal kita memang harus melewati tahapan-tahapan seperti ini gitu. Kalaupun capek ya berhenti. Kadang kan kita yang membuat masalah kita capek, kita nggak mau berhenti karena kita khawatir jarak ketertinggalan kita tuh makin lebar ya kan. Padahal semakin kita pacu bisa jadi mungkin teman-teman dikaruniai Allah kecepatan sukses yang lebih dulu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin dia juga ada yang membuat dia insecure sama kita, mungkin ya itu tadi ketangguhan kita untuk terus berproses itu mungkin membuat teman-teman kita yang lebih duluan tuh gila ya dia kok bisa ya sekonsisten itu, terus setangguh itu jatuh bangun lagi sebenarnya ya itu tadi kan yang penting itu tadi kita target kita itu harusnya kadang-kadang orang-orang itu lupa mereka optimis tapi nggak realis harusnya kan realistis dulu setelah targetnya kita pasang realistis, nggak ketinggian nggak kependekan, jadi kita optimis pasti tercapai dan itu insya Allah meminimalisir apa ya Mbak patah hati karena nggak nyampe goal gitu. Yang selama ini termasuk saya pernah keliru kan gitu, saya masang targetnya ketinggian nggak realistis hanya karena terus saya tutupi dengan kata-kata optimis pasti bisa tercapai gitu. Padahal itu padahal itu salah gitu. Saya menempatkan kata-kata optimis itu yang salah karena saya naruhnya target ketinggian ya. Meskipun saya yang jinjit gitu nggak akan kecapai gitu. Coba kalau saya menaruh level target saya itu pas yang bisa saya capai gitu. Nggak kependekan, nggak ketinggian. Insya Allah juga optimisnya. Optimis besok lagi ditambah lagi targetnya ditinggiin dikit lagi, besok lagi secara bertahap gitu. Insya Allah lebih enak sih kita jalanin prosesnya ya Mbak ya. Terus nggak pengen cepat, nggak buru-buru pengen dapat gitu loh. Iya, balik-balik ke proses dan saya sepakat sih Bude, saya sepakat banget dengan semua mindset bisnis yang Bude sampaikan gitu ya. Jadi kalau capek ya tidak apa-apa juga, rehat aja nggak apa-apa kok kayak gitu. Nanti kalau udah tidak capek kita mulai lagi. Seringnya ketika capek kita nge-push dirinya kita gitu agar kita bisa sama dengan orang lain seperti itu, dan padahal kita juga perlu mengukur dengan kondisi realita yang ada di sekitarnya kita, kapasitasnya kita sendiri seperti itu. Dan balik-balik tentang kapasitas ini, kapasitas perlu dilatih seperti itu, bukan sesuatu yang instan yang bisa ketika kita nge-push kemudian bisa benar-benar langsung membesar seperti itu. Enggak, seperti itu ya Bude ya. Yakin gitu ketika kapasitasnya dilatih nanti lama-lama itu akan membesar, dan ketika nanti kapasitasnya memang udah cukup nanti akan nyampe juga kok meskipun tidak secepat orang lain. Benar, seperti itu ya. Masya Allah. Ya, nah ini Bude, berikutnya tentang tips dan menulis copywriting nih Bude, yang persuasif tapi tidak terkesan maksa gitu. Persuasif tapi tidak terkesan maksa gitu. Kan tulisan Bude juga memang tidak maksa juga ya Bude. Apa jawabannya sama kayak tadi Bude? Bener kata Mbak kan bilang ya, kita jadi seolah bertukar peran. Anggap aja bukan saya yang nulis, anggap aja saya yang baca karya saya. Jadi kadang kan kita suka gitu loh, kok aku dipaksa gitu. Jadi pakai rasanya, kalau kita nggak pengen ngerasain yang orang lain rasakan kan gitu ya, kalau bahasa-bahasa filsafat ya, jangan melakukan sesuatu yang kamu juga nggak suka gitu loh. Sama dengan tulisan juga gitu. Kadang saya dulu pernah Mbak, sebelum saya paham ilmunya itu, kadang kan ada brand produk kecantikan yang memang kesannya bagus untuk membuat orang penasaran dengan produknya, kemudian terjadi transaksi. Cuma kata-katanya kadang agak-agak kurang enak dibaca ya, kayak masa cewek gitu kan kulitnya gini, sedangkan yang kayak menurut saya itu kan, jadi yang awalnya tadi orang iya kan memang ada rumusnya kalau kita itu harus dalam tanda kutip menimbulkan ketakutan sehingga orang itu pengen membeli produk kita karena ditakut-takuti tadi. Ya kan. Terus kita ngasih limit gitu. Ini hanya sampai pukul berapa, setelah itu promonya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kan orang cepat-cepat harus purchasing untuk melakukan pembelian. Akhirnya saya juga ngerasa kadang lama-lama gaya marketing kayak gitu, gaya tulisan yang kayak gitu nggak nyaman gitu.
Malah saya kadang tuh beli sama punya teman-teman saya itu, sering saya itu beli karena tulisan mereka itu sebenarnya nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama dia punya produk, nggak ada menjelaskan ingredients, nggak ada menjelaskan apa namanya keunggulannya ini nggak ada. Dia hanya kadang kayak kutipan-kutipan quotes yang pas hari itu saya lagi kayaknya, wah saya ngerasa dicas nih sama itunya. Akhirnya saya kan tanya, Mbak, spill harga lah itu kan Masya Allah kan, iya ini segini bude gini-gini gitu. Terus teman-teman saya yang nulis yang lain juga kadang-kadang saya tertarik sama tulisan teman saya yang pakai foto produknya tanpa penjelasan detail dengan itu produk yang dia jual, juga karena tulisannya juga nggak terkesan maksa. Jadi memang gaya apa ya Mbak, kayak customer di Indonesia kan macam-macam ya. Ada customer yang senangnya ditakut-takutin, ada customer yang senangnya ada customer yang senangnya dengan produk-produk yang overclaim, apa glowing dalam semalam, emang canggih. Iya kan, kemudian kan yang viral itu kan Mbak ya, yang viral bahwa ada apa doktif ya, yang itu ada teman-teman yang pengen, iya aku sampai pakai peleter karena pengen beli obat kolagen yang seperti itu, ternyata zonk. Iya kadang akhirnya dengan gitu kayaknya gaya itu ya, gaya marketing sekarang kembali lagi ke titik yang slow gitu. Kan jadi kembali lagi tujuan awal kita berniaga buat apa, menghadirkan produk yang beneran bagus kan gitu. Jadi bukan dengan niat menakut-nakuti atau overclaim. Jadi itu dipadukan dengan tulisan kita, bahwa tulisan kita memang ditujukan untuk mengedukasi. Terus kalau kemudian terjadi closing ya itu bonus gitu loh. Saya ngerasanya seperti itu. Kadang tulisan dari awal itu memang tidak saya niatkan untuk menarik calon customer. Memang saya niatkan untuk bersedekah semangat. Kalau suami saya menyarankan gitu, bersedekah semangat ya. Jadi orang yang kayak hari ini kayaknya hariku ambiar segala bela, siapa tahu tulisan saya nongol di lini masanya, dia bersemangat lagi. Ya saya berharap dengan itu Allah terus melahirkan rezeki saya gitu. Kadang-kadang kejadian mahal, Bude beli ini dong, padahal iya ya, saya juga nggak ada penawaran ya, tapi jangan males juga, kita tetaplah di story atau pas kita nulis itu disertakan foto produk agar teman-teman yang niat ingin membeli nggak ngerasa kita sudah tutup atau ngerasa kita udah nggak jualan lagi gitu. Iya benar, tetap ya Bude ya. Kalau ikhtiarnya tetap disempurnakan seperti itu ya Bude ya. Iya. Nah Bude, kalau menurut Bude sendiri tentang loyalitas nih Bude ya, tentang loyalitas customer, gimana menurut Bude peran tulisan itu membangun loyalitas customer sendiri gitu? Maksudnya loyal itu kan bukan hanya berhenti di pembelian pertama ya Bude ya? Itu kan gitu Mbak. Yang penting kita nggak usah nulis yang itu tadi yang membuat apa? Ya sesekali kadang saya nulisnya dengan tulisan yang lucu, terus kita nggak usah ikut-ikut yang kayak lagi itu parodi-parodi yang seperti itu. Memang saya menjaga banget tulisan saya seperti itu agar ya udahlah, kalau untuk yang spesialis lucu-lucu kayaknya sudah ada sendiri akun yang sudah fokus di situ. Jadi memang saya memfokuskan akun saya untuk yang benar-benar tulisan ini saat mereka lagi butuh teman, saat mereka lagi pengen tanya tapi malu nanya sama siapa, mereka tahu oh kayaknya saya perlu bertamu di akunnya si Bude nih gitu untuk baca-baca itu. Jadi saya mengistiqomah yang seperti itu aja sih Mbak. Terus yang kedua, yang sebisa mungkin yang saya jual itu produk bermanfaat. Kemarin itu kan saya intens nonton tentang apa ya Mbak, konten yang membahas tentang polusi di bumi. Jadi polusi yang dihasilkan karena kita itu sangat ngikutin fashion. Jadi kita satu bulan harus satu baju wajib gitu. Dan itu ternyata kan begitu saya baca, iya sih kadang kita ekosistem ini rusak kan karena memang kita ya itu tadi gaya hidup yang kita itu nggak mikirin ke depannya seperti itu. Akhirnya memang saat ini saya mengurangi jualan baju Mbak. Makanya kadang kemarin teman saya juga lucu, jualan baju malah bilang gini, jangan beli baju ini sebelum Anda mengeluarkan baju lama Anda untuk disedekahkan. Jadi tulisan saya itu gitu. Kan memang kayaknya kontradiktif ya, orang pengen beli, ayo perbanyak koleksinya, tapi kadang iya niat saya jualan ini apa ya gitu, karena harus ada apa ya Mbak yo, tanggung jawab moral kami sebagai ya penghuni bumi, sebagai hamba Allah gitu loh. Oke sih saya butuh duitnya buat bertahan hidup, tapi kan tetap akhirnya saya juga gitu, sedekahkan yang ada di lemari, setelah itu ganti baju, beli baju ini gitu. Akhirnya lama-lama tuh saya mundur apa yang memang dibutuhkan, repeat ordernya terus gitu. Kalau baju kan saya nggak mungkin
mempromosikan baju ini yang kemarin beli lagi. Kadang saya juga, kadang kalau tadi iya sih, masa orang tak suruh beli bajuku terus gitu kan. Nah, akhirnya itu saya beralih ke madu gara-gara itu, Mbak. Filosofinya saya, iya, ledengkan madu. Iya, jadi saya kembali ke proses kesehatan karena kan insya Allah itu nggak menyemari bumi, ya kan, Mbak. Terus kedua kan itu memang bermanfaat buat kita sebagai bentuk rasa syukur kepada karunia sehat. Kalau baju kan sebenarnya asal kaidah menutup auratnya sudah tercukupi, sebenarnya untuk urusan mode, warna, bahan itu kan nomor kesekian gitu loh. Cuma kan kadang ini jujur kita beli baju kan karena apa sih? Karena tren kan. Karena kayaknya industri memang mendikte kita untuk itu gitu loh. Belum selesai lagi ini. Iya. Kadang saya juga iya sih. Kadang saya nggak pengen orang-orang ini membeli produk saya itu terus ngoyo gitu loh. Dia nabung, apalagi sampai apa berutang itu sebenarnya ini dia nggak butuh banget. Sebenarnya yang kadang saya juga ngerasa saya ini pedagang apa enggak ya. Kadang saya juga kayak gitu. Kok saya ini pedagang tapi saya nggak menyukai kegiatan yang overkonsumsi gitu loh. Padahal kan pedagang sangat mencintai, ayo overkonsumsi, konsumsilah, kamu nggak butuh tetap belilah. Gitu. Karena saya ngerasa kayaknya saya ada yang aneh deh sama saya. Saya pedagang aneh, kadang saya iya ya. Harusnya kalau saya punya mental pedagang harus nggak apa-apa Bu, ini buat stok Bu kan. Tapi kenapa saya jadi ada kontradiksi kan ya Mbak? Saya mencintai perdagangan tapi saya nggak suka orang overkonsumsi, itu gimana itu Mbak? Makanya saya nulis itu. Jadi saya ya itu, jadi sebenarnya tulisan itu benar-benar media buat saya berjualan atau dalam koridor gitu. Saya ngelas, kalau kamu memang belum butuh sebenarnya jangan jual. Emang ada pedagang kayak gitu, jangan dibeli dulu Bu kalau belum butuh gitu kan. Aneh kadang kan harusnya kita memang ngompori, beli Bu besok sudah naik harga, besok sudah enggak. Akhirnya makanya saya mengalihkan itu biar jadi pedagang yang memang layak disebut pedagang, jualan alat-alat kesehatan. Jadi Mbak, saya produk kesehatan susu kambing sama madu gitu. Jadi kalau itu ya saya hitung-hitung saya juga mempersempit dan mempersedikit jumlah penjual baju biar teman-teman saya dapat kolab. Biar teman-teman saya ini bagian saya untuk biar mereka semangat juga, meskipun ekonominya lagi lambat. Oke lah, saya tak mundur dari pergamisan, silakan. Waktu dan tempat Anda manfaatkan. Aduh, Masya Allah, ini memang mindset bisnisnya Bude ini. Benar, saya sepakat sih kalau kontradiksi banget gitu Bude ya, dengan mindset bisnis umum yang memang ada gitu ya Bude ya. Tapi saya menyepakati semua yang Bude sampaikan. Udah gimana? Jadi saya paham realita di dunia bisnis seperti itu, tapi saya juga menyepakati apa yang Bude sampaikan seperti itu. Ya memang seperti itu. Ya Allah. Iya Bude. Nah Bude, kalau ini sendiri Bude ada strategi khusus nggak sih Bude ketika bikin tulisan agar audiens itu terlibat gitu dengan tulisannya kita dalam waktu yang panjang kayak gitu Bude? Ada strategi khususnya nggak Bude kayak gitu tuh? Karena kan tadi balik tentang interaksi ya Bude ya kayak gitu. Biasanya itu sih Mbak, saya karena buku dalam bentuk fisik ini kayaknya sudah semakin susah saya pegang. Akhirnya saya itu ngalih ke akun-akun kayak YouTube yang memberikan edukasi, entah itu tentang kesehatan mental, entah itu cara hidup yang seperti akhirnya membentuk saya yang seperti ini, kayak slow living, terus kayak hidup yang sesuai rule seperti Rasulullah dan para sahabatnya hidup. Itu jadi membuat saya itu kayak punya bahan untuk diramu jadi tulisan gitu. Buat karya-karya saya itu dinanti kadang kan terus saya juga sering berkunjung ke akun-akun orang-orang yang ada dalam circle pertemanan saya sih, sebagai riset sederhana. Kadang hari ini yang pollingnya paling tinggi menjadi keresahan banyak orang di Facebook itu tentang melambatnya UMKM ya kan. Melambatnya UMKM, terus penjualan yang susah, dan beberapa teman yang punya karyawan yang terpaksa harus menonaktifkan karena memang kesusahan beliau untuk biar nggak tombok aja itu sudah bagus. Lah itu yang saya ramu
jadi tulisan. Jadi ketimbang saya nimbrung ke isu-isu yang sedang viral, artis selebgram, mending saya bahas ini sebagai cara saya juga untuk ikut empati kepada mereka. Terus sebagai cara saya juga menguatkan bahwa memang ini nggak baik-baik saja, tapi kita bisa melaluinya. Jadi itu yang saya buat tulisan. Oh iya. Karena rata-rata 70-80% pertemanan di tempat Bude itu emak-emak yang juga nyambi jadi online shop gitu loh Mbak. Jadi keluhannya seragam gitu loh. Dengan itu kan mereka ngerasa kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang kayak dipuk-puk gitu loh, sabar, ini badai basa berlalu. Dengan tulisan saya itu gitu. Tervalidasi gitu ya Bude ya? Iya sih. Tervalidasi. Mereka nggak sendiri, oke, mereka tetap diberikan. Iya memang kondisinya memang lagi susah, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap akhirnya mereka dipompakan semangat bahwa ini bukan alasan kita untuk berhenti bergerak gitu loh. Nah, tulisan saya, fungsi kehadiran tulisan saya di situ gitu. Terus kadang ya itu tadi, kalau laku atau enggaknya produk saya itu biasanya mengikuti sih Mbak. Kalau saya sudah memberikan manfaat, insya Allah sih hanya masalah waktu kalau barang-barang atau produk yang saya jual itu ditanyakan atau dibeli seperti itu. Iya. Iya Bude, berarti memang agar audiensnya kita itu terlibat dengan kontennya kita dalam jangka waktu yang panjang, balik-balik kita perlu tahu gitu ya Bude, audiensnya kita siapa sih gitu. Karena dari sana kemudian kita bisa merilitkan dengan permasalahan-permasalahan mereka dan tulisan yang akan kita bikin seperti itu ya Bude. Karena kalau jika udah relate, mereka ya akan ini ya Bude ya, akan terlibat gitu dengan tulisan kita. Ya itu tadi saya ngerasa apa katanya Bude itu puk deh, ngerasa dipuk-puk, ngerasa tervalidasi gitu. Iya sih, aku juga ngerasain kayak gitu, aku banget seperti itu. Akhirnya mereka dengan sukarela terlibat gitu dalam tulisan kita seperti itu ya Bude. Iya. Pengganti kehadiran ya. Nah, tulisan itu pengganti kehadiran kita gitu. Ya, tadi yang lebih ya benar, pengganti kehadiran, pengganti pelukan gitu ya katanya Bude ya. Iya, nah Bude, kalau kesalahan sendiri Bude, kesalahan umum yang sering kita lakuin Bude, yang sering dilakuin teman-teman itu Bude dalam pemasaran dengan menggunakan tulisan kayak gitu, itu biasanya apa sih Bude? Biasanya yang Bude lihat gitu ya, kesalahan teman-teman ketika membuat tulisan yang memang untuk jualan kayak gitu tuh. Apa tuh Bude? Kalau dari sudut pandang Bude? Setahu yang pernah saya lihat ya Mbak, pertama itu terlalu pendek itu, dan mereka tuh hard selling gitu loh. Nama produknya itu dia ada fotonya tuh, harga gini, butuh, terus dia ngasih link. Nah, itu kadang kan orang ngerasa kayak ini bukan iklan iklan jualan koran gitu loh. Kadang kan yang memang harus diperhalus gitu ya pokoknya, atau dia kasih sapaan dulu, Bismillah, itu dari jemput rezeki guys. Nah, gitu kan agak manis gitu. Kadang kan kesalahannya mereka langsung gitu, dijual per box isi ini, stok nggak banyak. Kadang kan mereka cuma seperti itu. Kayaknya memang itu tadi sih, menjelaskan deskripsi produk itu saya rasa perlu gitu. Terus ditambah-tambah kayak storytellingnya atau menceritakan khasiat produknya sesuai dengan itu aja, sesuai dengan kemampuan dia. Nah, dengan itu dia akan dapat dua manfaat. Pertama, manfaat dia promosi produk. Yang kedua, manfaat dia untuk mengasah talenta menulisnya gitu. Iya Bude, karena ini ya Bude ya, maksudnya yang jualan produk serupa dengan yang kita jual banyak gitu Bude ya. Jadi kita perlu ngasih tahu ke orang-orang kenapa mereka harus beli produknya kita, seperti itu ya Bude ya. Apa value-nya kita ketika kita terlalu hard selling seperti Bude sampaikan tadi, seperti itu. Itu jadi kayak nothing spesial kayak gitu Bude ya. Ya kenapa juga aku harus beli ke kamu kayak gitu. Sama aja kok ketika aku beli dengan tetangga sebelah, seperti itu ya Bude. Maka memang ini ya katanya Bude, yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman tuh kesalahan-kesalahan ketika menulis itu adalah terlalu hard selling seperti itu. Pendek dan hard selling, langsung produknya dan harganya seperti itu ya Bude ya. Kurang itu ya. Jadi kayak orang ngerasa, dan kadang kalau hard selling itu orang kayak malah nggak trust gitu loh Mbak. Wah, gitu. Gitu kan. Karena kan kalau mau hard selling, kita sudah ada wadah sendiri kayak e-commerce kan banyak kan tuh hard selling kan. Padahal mereka yang hard selling aja masih menyisakan ruang untuk deskripsi produk kan, di toko oranye, di toko hijau ya kan. Oke, ada kan nggak langsung gerah 7 hari
satu paket 500.000 kan nggak gitu. Pasti kan ada. pasti, pasti kan ada busanya facial wash ini non SLS ya kan ya Mbak. Terus vegan kan pasti dia juga gitu. Amam lo moms kan gitu, dia mengambil apa sapaan-sapaan yang disukain orang-orang gitu. Tapi kan kalau langsung cerah dalam semalam 750.000 satu paket, kadang ya memang sih, cuma kan kadang kali kita orang ini beneran iki jangan-jangan orang gabut ya. Atas baik. Kadang saya juga kayak makanya saya itu kadang toko Pak Yusuf itu Mbak, kalau saya nggak salah TikToknya bagus itu Mbak. Selamat pagi ibu-ibu. Terus saya scroll ke bawah. Saya Pak Yusuf, saya jualan apa mukena bordir Bu, panjang depan, panjang belakang. Terima kasih ibu-ibu, jangan lupa cek keranjang kuningnya ya, semoga ibu-ibu sehat selalu. Terus saya scroll ke bawah komen, dan mereka bilang baru ini gue dipanggil ibu-ibu, gue nggak marah. Berarti kan itu kan gaya penyampaian itu mempengaruhi Mbak, mempengaruhi mood calon customer kita. Kemudian jadi orang-orang akhirnya sudah tidak mempermasalahkan editing beliau yang asal-asalan, terus cara pengambilan gambar waktu live itu beliau cuma di halaman belakang yang ya kita tahu sendiri ya Mbak, beda kayak kualitasnya dengan studio yang pakai host yang dibayar mahal. Beliau cuma iya Bapak itu ya pakai cantelan kayak saja. Jadi saya ngerasa memang betul sapaan yang hangat, terus semuanya itu yang dilakukan tulus, vibrasinya pasti sampai gitu loh. Beda kan kalau saya tuh ngeyakinin gitu. Semua yang ada di dunia ini nggak ada yang hampa, pasti ada energi gitu loh. Dan Pak Yusuf itu mengajarkan saya bahwa kita memang harus ada itu vibrasi baik yang kita tularkan gitu. Selamat pagi ibu-ibu, nah gitu, sehat selalu. Closingnya kan gitu mendoakan. Jadi beli nggak beli orang-orang kan sudah dapat bonus doa, dan ujung-ujungnya saya rasa banyak loh itu yang ngeklik keranjang kuningnya Pak Yusuf, dan saya akhirnya belajar dari beliau bahwa iya sih. Asas muamalah ini pertama yaitu tadi keridoan, ketulusan, terus itu saling menguntungkan, bukan dalam tanda kutip hukum ekonomi ya. Beliau jualnya barangnya juga beneran kualitasnya dengan harga segitu. Ya seperti itu. Jadi yang memang harus diperbarui ya pastilah rezeki, pertama rezeki nggak salah tempat, rezeki nggak salah nama, rezeki nggak salah. Pokoknya kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin ya Mbok. Ya masa nggak dapat rezeki yang seperti itu. Apalagi kita niatkan jika konten-konten kita itu memang konten-konten yang pertama itu minimal menghibur ya kan Mbak. Terus syukur-syukur kalau mengedukasi gitu. Jadi kalau kita zong di jualan itu kan kita masih punya simpenan itu tuh amal soleh yang menyertai itu. Jadi kalau semuanya hanya dihitung cuan kan eman-eman gitu loh. Kalaupun bisa berhitung cuan dan kita dapat pahala yang bisa kita petik di hari ini atau masa depan atau kapan pas kita butuh kan, iya kita gituin aja. Jadi alhamdulillah sih, insya Allah lebih semangat jualannya. Iya benar-benar, iya benar Bude. Tadi Bude juga nge-mention hangat ya, berjualan dengan hangat kayak gitu deh Bude ya. Jadi ya karena kita itu sebenarnya manusia, jadi perlakukan orang lain itu ya seperti manusia gitu, dan sepertinya semua orang itu suka gitu Bude, sama manusia tuh suka diperlakukan dengan hangat gitu, bahkan di kegiatan jual beli ya seperti itu ya Bude ya. Karena senang sih. Iya. Contoh kalau kita ada viral tuh mie enak umpamanya, tapi yang jualnya judesnya Masya Allah gitu. Karena seenak apapun kan kita pasti kapok kita cuma sekali ke situ dan nggak akan. Tapi kan kalau oke lah rasa kita mungkin biasa aja, tapi cara kita menyajikan, cara kita ngasih tahu produknya seperti ini Mbak, gini kan pasti orang juga akhirnya ngerasa oke lah, yang untuk urusan rasa B itu bisa itu kan. Berapa banyak restoran tuh rame bukan karena makanannya, tapi karena pas suasana yang dihadirkan di suatu resto itu kayaknya balik ke rumah tenang gitu kan. Baru ini loh nemu resto yang bener-bener tenang gitu, yang adanya isinya cuma buku sama musik-musik instrumental yang nggak hingar-bingar gitu. Ada peminatnya. Jadi setiap metode, setiap konsep itu jangan khawatir, pasti ada itu, ada yang peminatnya. Cuma masalah waktu aja sih. Iya, relate lagi Bude sama ini apa pengalamannya saya. Jadi benar Bude, jadi terkadang atau mungkin sering kali ya Bude, bukan kadang, orang itu memang akhirnya membeli suatu produk itu
mungkin bukan benar-benar tentang produknya seperti atau bukan tentang harganya gitu, tapi tentang kitanya sebagai customer gitu. Karena saya sendiri gitu Bude ya, kalau sudah belanja gitu Bude ya, maksudnya belanja offline di sekitar sini gitu Bude ya, itu ada Bude toko yang antri sekali gitu Bude, tapi saya itu bersedia nunggu kayak gitu Bude, dan saya selalu bilang gitu, saya tuh selalu bilang ke partnernya saya gitu, ini ya kalau penjualnya ada seramah ini kayak gitu, saya tidak mau nih ngantri gitu Bude. Dan terus ada juga Bude di sini yang itu tuh tidak ramah tapi yang murah gitu, tapi ya saya tidak pengen gitu Bude, tidak meskipun saya beli yang mahal aja gitu Bude. Maksudnya relate banget gitu dengan pengalamannya saya, seperti kayaknya ya saya tidak pengen deh ketemu sama ini, sama penjual yang judes kayak gitu, meskipun harganya mau semurah apapun kayak gitu Bude. Jadi memang mungkin poin yang lain ya Bude ya, kita perlu belajar ini ya Bude ya, perlu belajar menjadi penjual yang ramah gitu ya Bude ya, penjual yang semestinya gitu, bukan orientasinya bukan hanya produknya kita terjual seperti itu ya Bude, tapi gimana kemudian kita bisa memperlakukan customer dengan hangat tadi gitu ya katanya Bude ya. Kan proses jual beli itu sebenarnya proses interaksi ya Mbak ya. Syukur-syukur yang tadinya kita jadi cuma hubungan kita hanya customer sama penjual berubah jadi teman, terus lebih tinggi lagi jadi sohib gitu kan, Masya Allah banget gitu. Yang dengan itu kita punya media promosi yang nggak berbayar, gratis, beli di tempat Budi Wulan aja orangnya gini ya kan, dari kepuasan satu orang membuat apa ya, keberuntungan kita tuh terbuka lebar gitu loh gitu. Seperti itu. Iya benar. Iya lagi Bude, bener kayak gitu. Jadi memang kadang juga apa ya Bude ya, memang keuntungan di jualan itu tidak serta-merta langsung dalam bentuk materi, uang gitu, tapi hubungan-hubungan yang baik dengan orang gitu Bude ya. Dan makin banyak hubungan yang terbangun itu, ya itu tadi alurnya katanya Bude ya, bisa akhirnya kita dapat ini Bude ya, marketing gratis gitu, mutu-mut gitu Bude ya. Karena ketika orang itu sudah tahu produknya kita, sudah tahu tentang kita seperti itu, mereka dengan sukarela men-share gitu. Itu maunya Budi Wulan aja, iya di sana Budi Wulan murah, mas juga baik, nah gitu-gitu. Jadi bahkan dengan sukarela, dengan sukarela kalau kita perlu diminta selebgram, kita sudah bayar berapa kan? Kadang saya juga suka mempelajari sih Mbak, kenapa warga Indonesia ini cenderung gampang untuk diarahkan, karena kan apa, mereka melihat sosok gitu loh. Jadi saya ngerasa memang kualitas barang itu nggak penting, karena saya ngeliat selebgram itu pegang lipstick ini tahan 20 tahun umpamanya, mereka pasti percaya gitu, dibeli gitu kan. Kadang saya juga ngerasa tergantung siapa orang yang pegang produk itu. Jadi itu tadi selebgram ini bilang pakai ini, netizen sudah berbondong-bondong CO kan. Jadi kan memang siapa orang yang dibalik itu yang mempengaruhi kita untuk melakukan transaksi, iya apa enggak gitu. Kadang saya juga ngerasa itu ya, kalau baca-baca komen lucu sih Mbak, ya Allah gue sudah nabung sekian lama ternyata produknya zong gitu kan. Karena apa? Karena dia kan ngelihat selebgram yang mengendorse itu menceritakan bahwa produknya bagus jadi kan sebenarnya fungsi kita kalau di konten tulisan kita itu kan menggantikan fungsi selebgram itu yang untuk mempromosikan produk gitu. Jadi kalau di teman-teman pakai platform jualannya TikTok atau IG, mereka endorse selebgram atau selebtalk. Kalau kita yang di Facebook, konten tulisan kita yang menggantikan peran selebgram itu tadi. Oh, tulisan ini yang menggantikan bahwa produk ini layak dijual karena yang menulis ini ibu ini atau mbak ini gitu. Sama kayak kita, aku beli ini karena Tasya Farasya approved ya kan gitu teman-teman kan. Kadang kenapa kamu pakai itu, mereka nggak pernah bilang karena cocok di aku, enggak. Saya juga kadang saya scroll kan, kenapa kamu beli karena Tasya Farasya approved gitu. Jadi approve dari Tasya Farasya itu mempengaruhi mekanisme otak mereka untuk ayo klik keranjang kuningnya. Dan itu dimanfaatkan industri gitu. Industri rela menggelontorkan uang berapa banyaknya untuk menggait public figure yang lagi di atas untuk jualan gitu loh Mbak. Padahal kan sebenarnya nilai HPP produknya nggak semahal itu sih Mbak ya, gitu loh. Jadi ya memang kita memang harus pinter-pinter gitulah membelanjakan uang untuk apa kita membeli produk itu. Terus kita sebagai produsen atau penjual, kembali lagi kegiatan ini hanya sekedar dijadikan perpindahan rezeki atau kita jadikan perpindahan amal juga gitu loh, perpindahan kebaikan.
Iya kan Mbak. Oh iya. Jadi kalau kita hanya memikirkan cuan ya udah yang ini penting terjual, ingredientnya bagus apa enggak, halal apa enggak, bodo amat yang penting saya untung. Nah, itu memang kan konsep dagangnya benar-benar dagang toh. Tapi kalau kita yang ngerasa bahwa hidup itu harus punya value, bahwa hidup itu enggak hanya sekarang tapi ada hidup yang nanti. Ya, yang saya jual, yang saya usahakan yang bagus ya kan, yang halal, yang jika dikonsumsi dalam waktu lama nggak ada efek apapun, itu dipertimbangkan banget. Urusan viral nggak viral, laku itu kan memang masalah giliran gitu loh. Jadi ya tetap semangat. Thank you. Aduh, iya bener. Ini sebelum kita selesaikan Bude, pesan-pesan dulu Bude buat teman-teman yang ini ya Bude ya, masih pemula banget nih Bude nulis dan untuk bisnisnya mereka kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak Bude buat mereka Bude? Buat teman-teman yang masih pemula banget nulis dan mereka itu pengennya nulisnya itu buat bisnisnya mereka, buat jualan kayak gitu. Ini pesan yang serius apa pesan yang nggak serius? Oh, ada dua pesan. Boleh ya Bude, serius sih saya mau pesannya nasi goreng telur cemplok. Tapi kalau yang serius pertama jangan berhenti untuk nyoba gitu loh Mbak. Kadang keberuntungan itu sudah di depan mata, kenapa nggak dapat, kita nggak goals karena kita terlalu cepat udahan gitu loh. Umpama nih keberuntungan tuh datangnya di hari Senin ya. Lah di hari Senin ya kita milih untuk udah wes gitu loh. Gitu, dan itu kita nyangka bahwa kita tuh sial, nggak beruntung, nggak berbakat, salah gitu loh, karena kita menyudahinya terlalu cepat gitu loh. Iya, makanya kan kalau orang bijak berkata kapan itu bisa dikatakan takdir, ketika kesungguhan doa dan kesungguhan ikhtiarmu bertemu, itu takdir gitu loh. Jadi kita terlalu kasihan ya takdir di kambing hitam kan, takdirku buruk padahal enggak. Lagi kita terlalu cepat udah gitu. Iya. Tadi makanya saya itu ya Allah di platform ini thanks Pak Yusuf yang di TikTok itu Masya Allah dengan kebersahajaan beliau, dengan mungkin ya kemampuan untuk live yang di bawah rata-rata teman-teman yang memang expert di bidangnya, tapi beliau itu tadi istiqomah bawa dagangannya jadi affiliate dengan segala bersahaja banget, dan Masya Allah itu bisa memikat hati banyak orang loh Mbak. Kan yang kadang kan kita nggak bisa mengendalikan ya, kok ada yang bisa beli karena yang pegang selebgram, tapi ada kenapa cuma Pak Yusuf aja kita mau jadi beli gitu loh. Jadi ya itu tadi, keberuntungan itu akan datang kalau kita nggak berhenti mencoba gitu. Terus dicoba aja, selama itu nggak nyusahin kita kayak nulis ya, udah nulis aja. Sekarang biasanya baru satu alinea itu kurang lebih 5-6 baris, udah ditulis aja, besok ditambah lagi gitu. Jangan sampai target kita itu kan bersaingnya bukan sama orang, apalagi orang yang sudah expert, itu yang membuat kita akhirnya malas untuk fight. Saingan kita itu diri kita sendiri di hari kemarin gitu loh. Kan hari ini aku udah nulis judul sama 3 baris, berarti bisa aku nulis judul tambah 2 baris lagi, begitu terus sampai kita itu nggak sadar bahwa kita tuh sudah bertumbuh sebenarnya. Dan itu nggak usah terlalu dipikir, Pak kok cuma segini aja sih tulisanku, nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya, nggak, tulis aja gitu loh, tulis aja meskipun kayak saya nanti akhirnya flashback lagi 2016 saya juga pernah nulis ala ya. Jadi nggak apa-apa, akhirnya ngerasa oh iya memang itu bagian dari proses. Terus yang kedua saran saya yaitu hindari menimbung hal-hal yang memang lagi happening, yang kayaknya kita bisa dialihkan untuk tema topik lain, pakai tema topik lain gitu. Yang ketiga, storytelling aja, apa yang ada di hati ditulis, asal nggak berlebihan gitu. Mau sambil curhat sedikit boleh gitu, nggak apa-apa sih Mbak, selama itu masih dalam koridor yang pas, nggak terlalu vulgar, nggak terlalu buka aib, nggak apa-apa. Sambil kita ngasah kayaknya kita gaya tulisan kita cocoknya di mana nih ya, yang agak-agak komedi atau yang pakai bahasa kekinian atau bahasa semi formal atau bahasa baku, nanti kan ketemunya di situ gitu. Jadi saran saya ya coba persistensi gitu. Persistensi itu apa? Kita konsisten, besok kita konsisten lagi dengan ditambahin kadarnya sedikit gitu. Tambah lagi dengan ditambahin kadarnya sedikit. Insya Allah urusan rezeki semua orang dikasih bakat kok, jadi nggak mungkin Allah itu nggak ngasih orang bakat, pasti ada bakat gitu. Selama kita mau nyoba, selama kita mau nyari pasti ketemu. Jadi semangat. Iya. saya ini iya.
ngerasa banyak diingetin banget nih sama Bude, bener Bude, tentang konsisten, persisten gitu ya Bude ya. Nanti insya Allah hasil itu tinggal nunggu aja kok, seperti itu. Terus tadi juga ini juga Masya Allah Bude juga ngingetin ya, apa namanya, kita tuh jangan terlalu mudah ngomong ini takdir, padahal ikhtiarnya belum disempurnakan, seperti itu. Makanya kita itu jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan berkedok di belakang takdir padahal kitanya males ikhtiar, seperti itu. Dan lagi pula ini sih Bude, dalam perjalanannya akhirnya saya memahami ya sebenarnya ikhtiarnya kita itu ya bukan untuk dapat materi gitu, karena kalau Allah mau ngasih ya Allah ngasih aja gitu, tapi ya agar Allah suka aja, karena Allah nyuruh kamu ikhtiar, bukan nyuruh kamu males-malesan. Jadi ikhtiarnya memang karena Allah aja gitu. Nanti tentang hasil Allah kasih kok, kayak gitu, udah usah khawatir kayak gitu ya Bude. Sebenarnya gini sih, kita bergerak karena kita mensyukuri nikmat sehat. Saya sih gitu-gitu Mbak. Memang sih nggak cukup, jadi kadang-kadang kalau lagi pas butuh terus jualan lagi anyep gitu, orderan lagi anyep, ya Allah kok gitu sih gitu. Ada sih semacam itu, manusiawi kan. Cuma kadang kembali lagi manusiawi. Saya gerak karena Allah seneng gitu loh. Terus kadang ya Allah nggak laku gitu, kayak lagunya itu. Jadi ya itu, kita tetap terkoneksi sama Allahnya itu nggak putus. Jadi kalaupun keadaan membuat kita hancur tapi kita merasa ya ini memang fase-fase yang harus dilewati untuk jadi kita yang lebih baik di hari esok gitu. Kadang juga gitu sih Mbak, sama aja kadang Bude, ya enggak lah, itu mungkin kemampuan saya menutupi kekhawatiran saya. Kalau jualan saya anyep, saya juga kayak kalian juga sedih kali aja. Cuma bedanya kesedihan saya jadi konten gitu, jadi maksudnya konten tulisan gitu yang kita bersemangat. Akhirnya ya itu tadi yang tadi, oh iya gitu. Masya Allah Bude, ini ya buat teman-teman. Masya Allah Bude, ini Bude tahu ya kita tuh ngobrol 1 jam lebih ini. Aduh, ini ini teman-teman, buat teman-teman yang dapat inspirasi insight nih, saya juga banyak diingatkan ya sama Bude. Nanti teman-teman bisa chatnya di kolom komentar atau bisa teman-teman share juga ya, agar ada orang lain juga yang dapat manfaat juga sama seperti teman-teman, seperti itu ya. Nanti juga teman-teman ini juga nanti akan diposting juga di YouTube-nya Habilofa Official. Nanti teman-teman juga bisa nyimak juga ya di YouTube sana obrolan Habilofa yang lainnya juga tuh dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Terakhir Bude, sebelum kita selesaikan, Bude share Bude, tadi Bude katanya ini apa namanya, beralih gitu ya, beralih hati dari vision, beralih hati dari vision ke madu, seperti itu. Terus apa aja tuh Bude yang dijual, nanti teman-teman kalau pengen pesen juga kemana, sama ini Bude deh Bude. Oh, jadi saya itu kalau madu itu alhamdulillah teman-teman saya itu ada peternak madu di hutan di Banyuwangi gitu. Jadi gimana cara saya ikut berkontribusi? Saya Allah beri kemampuan untuk menulis. Alhamdulillah saya punya banyak teman di Facebook. Jadi saya ikut mempromosikan gitu loh. Semoga jadi wasilah perpanjangan tangannya rezeki Allah buat teman-teman peternak madu di sana. Namanya madunya Belambangan Hani. Belambangan Hani juga ada IG-nya kalau nggak salah. Cuma alamat akun lengkapnya saya kurang tahu. Coba teman-teman cari di kolom pencarian Belambangan Hani. Yang kedua ini Etaquin. Etaquin ini susu kambing yang sudah dilengkapi dengan kurma herbal sunnah Mbak. Jadi ownernya itu kenapa saya tertarik untuk ikut jadi mempromosikan Etaquin, karena ownernya ini punya gerakan itu untuk mailbox gratis buat santri. Jadi ngasih mamsi yang gratis buat santri yang hasilnya diambil dari profit ini. Jadi teman-teman tidak hanya membeli tapi juga punya nilai bersedekah gitu. Jadi saya pengen seperti itu sih. Saya mendoakan sebanyak mungkin orang-orang kaya baru di Indonesia dengan ragam jualannya, ragam usahanya, sehingga kita bisa saling bantu. Indonesia jadi lebih enak untuk ditinggali bareng-bareng, seperti itu. Kalau kita bisa bertumbuh bersama, kenapa kita harus tinggi sendiri, ya nggak sih? Iya benar-benar. Kalau mau pesan nih Bude, kalau mau pesan lewat Bude kan bisa juga ya Bude ya ini. Karena Bude kan ikut. Bisa di DM di ini akun saya atau di Facebook saya Bude Wulan ya. @bude-nya 2 Bude Wulan gitu boleh. Atau di WA 087 857 370 703. Terima kasih. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya, produk-produk
Bude, nanti bisa tanya-tanya juga tuh ke Bude, atau nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih lagi ya tentang tulisan, tentang jualan, nanti bisa juga tuh ngobrol-ngobrol dengan Bude di nomor WhatsApp yang tadi Bude sebutkan, seperti itu. Nanti bisa juga berkunjung ke Facebooknya Bude juga tadi yang Bude sebutkan, lihat tulisannya Bude gimana sih, sebagus apa sih tulisannya Bude gitu. Jangan hoax nih gitu ya. Jadi nanti teman-teman cek sendiri yang Facebooknya Bude. Iya ya Bude, saya tadi terpikir Bude ketika kita ada di obrolan apa namanya bahwa apa ya, ketika kita berjualan itu tidak mesti yang apa keuntungan yang kita dapat itu tidak mesti langsung materi kayak gitu Bude ya. Ada hubungan-hubungan yang kemudian terbangun seperti itu. Ini sebelum closing saya pengen nyampein ini sih Bude. Saya tuh kerasa gitu Bude, saya kayak ngerasa beruntung gitu tuh bisa bersentuhan dengan Bude, bisa kenal dengan Bude gitu ya, bisa mendengarkan bagian ini gitu, perspektifnya Bude kayak gitu tentang bisnis, tentang hidup kayak gitu Bude. Karena ya itu Bude, ini bagian-bagian memang jarang teromongkan, jarang tersampaikan gitu tentang sebuah kehidupan, tentang bisnis seperti itu. Padahal kan kehidupan dan bisnis itu dua hal yang menurut saya saling keterkaitan, tapi seringnya kita hanya ngobrol dari perspektif bisnisnya aja, seolah-olah di sana hanya ada bisnis dan goal gitu. Padahal hidup ini sebuah keutuhan gitu. Ketika ada sukses, ada gagal seperti itu. Ketika ada happy, nanti ada sedih, ada kecewa. Tapi kita seringnya melihat satu perspektif yang sukses, bahagia gitu, tidak menerima perspektif yang lain gitu. Jadi tidak utuh kayak gitu. Iya itu sih saya ngerasa kayak ya seperti yang Bude bilang, seperti ini juga keberuntungannya saya nih di bagian juri. Bisa ketemu dengan Bude dan berinteraksi dengan Bude. Masya Allah, iya sih Mbak, karena kan hidup itu memang keseimbangan ya. Kalau teman-teman kita Tionghoa bilang yin dan yang gitu. Bahkan hidup ini keseimbangan seperti itu. Jadi bayangkan jika hidup isinya siang terus terang, nggak ada gelap juga nggak asik, atau gelap terus nggak ada siang juga ngeri gitu loh. Jadi ya kuncinya seperti itu sih, bahwa kita melakukan sesuatu karena kita kan pengennya beruntung ya Mbak, dan keberuntungan itu tidak bisa dipanggil kecuali oleh satu mantra, yaitu apa? Kita mengistiqomai kebaikan gitu loh, dalam niat, dalam perbuatan, dalam tingkah laku yang seperti itu. Kalaupun di tengah-tengah kita mendapatkan keberuntungan ada sandungan, ya itu memang hidup memang seperti itu. Kalau isinya semuanya keajaiban, kemudahan, ya berarti alam kita bukan dunia, namanya surga kali ya. Dibilang dunia kan ya karena itu lagi tetap ya Bude, diajak tetap ngebanyol gitu kan Mbak. Sama-sama. Makasih banyak Bude ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak tadi sharing. Masya Allah. Bude sehat-sehat ya. Semoga semuanya Allah lapangkan dan mudahkan. Begitu juga dengan tim Habelova dan semua follower Habelova dan siapa saja yang melihat siaran ini, semoga hidupnya beruntung dan bahagia selalu.